Keputusan pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% dikhawatirkan juga berdampak terhadap sektor pariwisata. Pengelola tempat wisata pun meminta pemerintah menyediakan solusi berupa penguatan daya beli masyarakat serta pemanfaatan anggaran belanja negara secara tepat untuk membuat ekonomi nasional berputar dengan baik. Dengan begitu, masyarakat memiliki daya beli yang kuat untuk kemudian bisa dipakai berwisata. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Winarto mengungkapkan, kenaikan PPN menjadi 12% secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada geliat pariwisata, termasuk pariwisata Ancol Taman Impian di Pademangan, Jakarta Utara. Winarto berpandangan, untuk bisa memperkuat ekonomi nasional, pemerintah bisa membelanjakan APBN secara tepat sasaran. APBN sebesar 3.600 triliun rupiah yang dianggarkan di periode awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dianggapnya harus dibelanjakan secara menyeluruh. Winarto lalu mengingatkan kembali terkait deflasi yang terjadi selama 5 bulan pada Mei hingga September 2024. Di Jakarta, saat itu deflasi membuat masyarakat kelas menengah enggan menghabiskan uang, yang akhirnya membuat perputaran ekonomi mandek. Karena itu, ditegaskan Winarto, pemerintah wajib membelanjakan APBN untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat ketika nantinya penerapan PPN 12% berjalan secara efektif. Winarto menambahkan, meski meyakini kenaikan PPN akan berdampak pada sektor pariwisata, pihak Ancol Taman Impian tak terlalu mengkhawatirkannya. Yang penting, pemerintah bisa mengimplementasikan kenaikan PPN itu untuk kepentingan membangun ekonomi masyarakat, terutama memperkuat daya beli semua kalangan. PPN 12%. Kalau dibilang efek, pasti berefek. Ya. Jangankan PPN, pilkada berefek, pilpres berefek, politik berefek. Ya. Jadi selalu pasti ada efek. Ya. Tetapi kalau itu kemudian dikaitkan dengan ekonomi, ya, kita paham bahwa yang memiliki kemampuan belanja paling besar itu adalah pemerintah. Kalau saya tidak salah, APBN aja berapa? 3.600 triliun ya, kalau nggak salah ya, APBN itu. Belum APBD di tiap provinsi dan ataupun APBD di tingkat pemerintah kota atau kabupaten. Nah, belanja pemerintah itu paling besar, ya, tidak ada yang ngalahin. Ya. Asal itu dibelanjakan, kami berpandangan ekonomi tentu berputar. Ya. Ini teori ekonomi makro nih. Ya. Kalau itu dibelanjakan berputar, yang tidak boleh itu uangnya tidak dibelanjakan, disimpan di bawah bantal. Ya. Itu yang harus diberantas. Nah, Ancol tentu kemungkinannya punya dua kemungkinan efek. Kemungkinan satu, kalau ekonominya berputar, pertumbuhan ekonomi itu tetap ada, tentu kita akan ikut tumbuh. Tapi kalau ekonominya itu tidak berputar, contoh di tahun 2024 ini itu ada 5 bulan deflasi. Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jakarta itu deflasi. Nasional mungkin, Jakarta ya, Jakarta deflasi. Ya. Artinya orang tidak spending uang. Bisa karena dia sudah nggak punya uang lagi, ada isu kan kelas fakta atau isu fakta mungkin. Kelas menengah itu kan banyak kehilangan pekerjaan. Ya. Maka deflasi, bukan inflasi, deflasi, ya, karena uangnya tidak dibelanjakan. Nah, tadi kalau pemerintah narik pajak 12%, tapi dibelanjakan kembali ke rakyat, maka itu berputar ekonominya, ya, dalam bentuk beragam, bisa dalam bentuk BLT, bisa dalam bentuk membangun infrastruktur, bisa dalam bentuk membangun berbagai hal ya, sebagaimana dalam 5-10 tahun terakhir ini ekonomi kita tumbuh terus kan. Gitu, ya. Nah, kita tidak terlalu merisaukan itu. Ya. Kalau itu diimplementasikan ya silakan untuk diimplementasikan secara baik. Yang penting adalah ekonomi itu berputar. Jadi pemerintah ini
harapan kita mendorong perputaran ekonomi ini menjadi lebih besar. Saya kira itu saja. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.